apakah yang menang pada ujungnya nanti akan diikuti oleh masuknya calon yang kalah ke ini pertanyaan pertanyaan hipotetis yang menarik di Indonesia karena saya kira peristiwa pertama dalam sejarah ini di Indonesia. Nah, tapi hemat saya problem Indonesia ini sangat krusial. Apalagi dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045, ketimpangan yang luar biasa, ukuran apapun apakah apalagi aset, kemudian masalah kemiskinan ekstrim, bahkan kemiskinan yang sekarang sudah diperbaharui oleh World Bank dengan $2 sekian itu ratusan juta ya. Kemudian pengangguran tentu saja yang di Indonesia kan sangat ukurannya kan sangat rendah ya ininya. Nah ini kan kalau agak dinormalkan standar dunia mungkin bukan 6% sekarang ini saya kira. Jadi ini tantangannya luar biasa bagi presiden siapapun. Oleh karena itu mestinya elemen-elemen positif dari masing-masing paslon itu bisa saja diadopsi kan begitu. Untuk diintegrasikan kepada visi besarnya. Kalau Caimin kan tentang terutama soal adil makmur untuk semua, artinya itu ingin mengoreksi ketimpangan yang luar biasa sekarang ini. Nah kalau Pak Ganjar kan ingin negara maritim, yang sekarang ini kan tekanan kepada negara daratan itu sangat luar biasa, sehingga ini habis ya sumber daya alam kita dan laut kita belum banyak itu. Terus kemudian Pak Prabowo itu kan kelanjutan. Nah, kelanjutan ini pertanyaannya apakah kelanjutan itu totally ada elemen-elemen yang harus dikoreksi atau tidak? Karena banyak studi ini mungkin perlu saya kira visi yang harus walaupun keberlanjutan, tapi ada elemen-elemen progresif yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan kan gitu. Kita itu tidak ada yang tidak melanjutkan. Semua yang kita alami ini kan ada keberlanjutan dari yang lalu. Terlepas itu baik dan buruk itu pasti kita akan melanjutkan. Yang buruk pasti akan kita lakukan koreksi. Ya persis seperti yang disampaikan oleh Profesor Didi. Jadi itu yang saya kira juga akan dilakukan oleh paslon nomor 2. Nggak mungkin walaupun itu bapaknya sekalipun, tetap mereka akan melakukan perbaikan. Istilahnya sederhananya gini, seorang bapak juga nggak kepingin anaknya sama dengan dia. Dia pengen anaknya lebih baik dari dia, kan? Gitu kan? Jadi saya kira justru kalau yang melakukan koreksi itu adalah anaknya sendiri, saya kira Pak Jokowi malah dengan legowo malah akan dengan bangga hati dia akan mengatakan anakku yang akan memperbaiki. Jadi istilah melanjutkan itu sebenarnya harus kita pahami secara lebih luas. Melanjutkan itu dengan penguatan. Ya, dan itu yang kemudian diusung oleh paslon nomor 3 secara tegas mengatakan akan melanjutkan bahkan menambahkan embel-embel percepatan. Ya, percepatan ini menjadi penting ya karena memang kita sebenarnya udah hampir kehabisan waktu. Ya. Apa yang ingin dicapai oleh paslon nomor 2 Indonesia Emas tahun 2045 itu kalau kita tidak lakukan percepatan ada potensi gagalnya. Nah ini kita harus memastikan bahwasanya kita benar-benar bisa menjadi Indonesia maju, kita nggak boleh gagal. Kualitas SDM. Ya untuk itu banyak perbaikan yang harus dilakukan. Ya saya selalu mengatakan bahwasanya persoalan ekonomi Indonesia ini utamanya adalah karena banyak penyakitnya. Dan ini saya kira mulai dari zamannya Mas Derajat masih diindep dulu udah diomongin terus itu penyakitnya. Masih zamannya tapi penyakitnya sampai sekarang masih sama karena memang tidak penyakitnya sama. Ya jujur aja ini itu kalau kita mau koreksi sejarah yang tidak berubah ya. Iya, sejarah yang tidak berubah. 10 tahun, 20 tahun bahkan kalau kita hitung dari zamannya SBY, apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki inefisiensi di perekonomian kita? Nggak ada. Jangankan kita perbaiki, kita bahas aja enggak. Ya, kita selalu ngomongin ekor ya. Ya, ekor itu. Malah naik. Ya, tapi nggak pernah kita upayakan apa masalahnya.